adalah Tasya FM 104,2 suara negeri tercinta dakwah dan pendidikan bersama jaringan Mnet Radio Pemersatu Hati selalu dinanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Sehat Mari Pro yang tergabung di jaringan Mnet Radio Pemersatu Hati selalu dinanti. Alhamdulillah di Jumat pagi ini di langkah 3 September 2021 bertepatan juga dengan 25 Muharram 1443 Hijriah. Kembali kita bersua di udara di ajang tausiah bersama Jamu Tetes Mari Pro, makin nyata makin terasa lebih dari jamu tetes biasa. Ya, insya Allah selama 1 jam lebih ke depan kita akan menghadirkan kajian yang bermanfaat untuk kita semua. Dan seperti biasa akan disampaikan oleh Ustadz yang tidak asing lagi di ruang dengar kita semua, yaitu Ustadz UG. Dan nanti sahabat Sehat Mari Pro juga bisa bertanya dengan Ustadz terkait pengajian beliau di 0823 8644 7487. Bisa juga via SMS di nomor 0823 9185 3040. Langsung kita sapa Ustaz kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Ya Ustaz, silahkan disapa dulu sahabat Sehat Mari Pro. Assalamualaikum semuanya sahabat Sehat Mari Pro dimanapun Anda berada. Semoga pagi ini kembali dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Apa tema kita pagi ini Ustaz? Waktu mustajab dalam berdoa. Waktu mustajab. Ya sahabat Sehat Mari Pro, ini dia kajian Ustaz UG mengenai waktu mustajab dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, segala bentuk puji dan syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana pada saat ini Allah masih melimpahkan segala apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Mungkin di ketika kita butuh sesuatu, maka Allah selalu berikan kepada kita. Akan tetapi yang penting untuk kita ketahui adalah bahwasanya Allah memberikan sesuatu itu kepada kita apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Banyak manusia pada saat ini salah menilai bahwasanya Allah, mungkin anggapan kita Allah tidak sayang kepada kita. Itu kenapa? Karena kita menilai Allah tidak memberikan sesuatu apa yang kita inginkan. Banyak mungkin keinginan kita yang tidak terpenuhi dalam kehidupan. Dan banyak pula mungkin kita menyalahkan daripada Allah. Padahal sebetulnya Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Makanya di ketika nikmat itu ada pada kita,
nikmat itu selalu Allah berikan kepada kita, maka pandailah bersyukur kepada Allah. Pandailah mempergunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi sesuatu yang kita inginkan itu bukanlah yang terbaik untuk kita. Makanya Allah itu tidak memberikan semua keinginan kita. Bisa jadi keinginan yang kita inginkan kepada Allah bukanlah yang terbaik bagi kita. Contohnya mungkin kita ingin untuk mendapatkan sebuah mobil. Akan tetapi Allah baru hanya memberikan kita motor. Lantas kenapa bisa seperti itu? Bukannya Allah tidak mampu memberikan nikmat itu untuk kita. Tapi Allah lebih tahu bahwasanya yang kita butuhkan dalam kehidupan itu baru hanya motor. Ketika nanti kita telah membutuhkan sebuah mobil, lantas kita berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah berikan apa yang kita inginkan. Selagi kita butuh dengan nikmat itu, Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan. Makanya setiap nikmat Allah yang kita dapatkan dalam kehidupan, setiap nikmat Allah yang kita rasakan dalam kehidupan ini, pandailah kita mensyukurinya. Sebab kenapa? Ketika kita bersyukur kepada Allah dengan apa yang ada, maka Allah janjikan pula nikmat itu Allah akan tambah buat kita. Tapi sebaliknya, ketika nikmat itu telah ada pada kita, lantas mensyukurinya saja kita nggak pandai. Itulah mungkin manusia pada saat ini. Gimana Allah memberikan yang banyak, kalau sedikit saja nggak mampu untuk bersyukur, apalagi yang banyak. Makanya dengan sedikit demi sedikit nikmat Allah pandai kita syukurinya, maka akan menjadi banyak Allah berikan nikmat itu untuk kita. Akan tetapi ini jelas kata Allah. Allah juga katakan ayatnya, qalilan ma tashkurun. Akan tetapi amat sangat sedikit kalian yang pandai bersyukur kepadaku, kata Allah. Makanya ketika apapun yang kita miliki dalam kehidupan, kalau seandainya kita memuji Allah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita akan menjadi tenang. Jiwa kita akan jadi lapang. Kenapa? Syukurnya banyak. Biarlah hartanya sedikit tapi syukurnya banyak, ketimbang syukurnya nggak ada tapi hartanya melimpah. Akibatnya apa? Nggak berkah. Nikmat kalau sudah tidak berkah dalam kehidupan kita, maka apapun yang kita lakukan dengan mempergunakan nikmat itu, jiwa tidak akan jadi tenang. Jiwa akan jadi gelisah. Coba kita lihat, banyak harta tapi hati tidak tenang, apa gunanya? Contohnya mungkin kita kaya, rumah bertingkat, mobil mewah, jabatan tinggi. Lantas ketika kita akan pergi keluar, tentulah kita waspada dan was-was. Ini rumah saya, pintu rumah saya udah dikunci belum ya? Timbul mungkin suatu kekhawatiran di sana. Kenapa? Harta dalam rumahnya banyak. Tentu setiap akan keluar rumah, tentu dipastikan dulu apakah semua pintu itu terkunci rapat. Kalau enggak gimana? Nanti was-was ada maling. Nah itulah mungkin ketika kita ada memiliki sesuatu itu, ada hikmah yang tersembunyi di sebaliknya. Makanya pandai-pandailah bersyukur kepada Allah dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Kaum muslimin sahabatku dimanapun anda berada, salawat dan salam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad,
kita hadiahkan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau adalah panutan dalam kehidupan kita, contoh suri teladan dalam menjalani kehidupan, seorang tokoh dan pemimpin yang patut kita ikuti, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah rasul penutup yang telah menyempurnakan agama Allah, yang telah Allah sempurnakan agamanya melalui kitab Al-Quran dan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'dah, enggak ada lagi nabi setelahnya. Khatama anbiya, penutup daripada segala nabi-nabi. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak menyebut atau bersalawat untuk Nabi, insya Allah pertolongan dari Rasulullah di akhir kelak akan Rasul kepada kita. Kita nanti butuh yang namanya syafaat. Sebab syafaat itu adalah suatu pertolongan yang diberikan Rasulullah kepada kita. Itulah syafaat. Nanti syafaat ini akan memudahkan jalan kita dan urusan kita di akhir kelak. Makanya untuk mendapatkan dan meraih syafaat itu, untuk mendambakan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka banyak-banyaklah bersalawat kepada beliau. Allahumma salli ala Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan dua petunjuk untuk kita semua. Petunjuk itu adalah petunjuk yang benar, petunjuk yang betul, enggak ada yang salah. Jangankan yang salah, yang ragu saja enggak ada dalam petunjuk itu. Apalagi Al-Quran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sampai hari kiamat pun enggak ada tantangan satu kitab pun untuk menantang Al-Quran. Bahkan Allah mengatakan dalam ayatnya, Fa'tu bisuratum mimislih. Jika kalian mampu merasa mempunyai ada suatu kesanggupan dan kemampuan, jika kalian merasa hebat, merasa pintar, merasa lebih daripada segalanya, maka bikinlah suatu surat untuk menandingi ayatku, kata Allah. Ini tantangan Allah. Maka sampai saat ini pun mungkin sudah ada manusia mencoba untuk menantang dan membuat ayat yang baru, tapi belum ada yang mampu menantang bahkan mengalahkan Al-Quran. Itulah Al-Quran dijaga oleh Allah sampai hari kiamat kelak. Makanya ketika kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul, Rasulullah katakan dan jamin, lan tadillu abada, selama-lamanya, sekali-kali tidak akan sesat, kata Rasul. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, dalam pengajian sebelumnya mungkin kita telah mendengar yang namanya atau yang disebut dengan doa. Apa itu doa? Adalah suatu permohonan, permintaan seorang makhluk kepada Khaliknya. Itu doa. Bukannya memerintah Allah, tapi memohon. Inilah beda doa dengan perintah. Makanya dalam berdoa itu kita sampaikan sebelumnya, memohonlah kepada Allah dengan penuh kerelaan hati dan suaramu dengan lembut. Itulah doa. Manusia itu dalam beraktivitas, dalam hidup di atas dunia tidak terlepas daripada pentingnya doa. Siapapun kita butuh dengan doa.
Makanya kita berharap setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berharap agar Allah mengabulkan doa kita. Setiap hamba Allah yang berdoa kepada Allah, apapun yang dimintanya, apapun yang dimohonnya kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti menambahkan doa itu dikabulkan oleh Allah. Pasti doa itu terwujud dalam kehidupan mereka. Nggak ada doa, nggak ada manusia yang berdoa yang mengharapkan doa itu nggak dikabulkan, nggak ada. Setiap manusia yang berdoa pasti ingin doanya dikabulkan oleh Allah. Dan Allah juga menjawab, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku kabulkan untukmu doa itu. Nah, ini janji Allah. Allah memerintahkan kita supaya kita memohon kepadanya. Dan Allah juga jamin doa itu akan dikabulkan. Makanya doa itu sebaiknya yang baik-baik kepada Allah. Sebab kenapa? Kita hamba Allah butuh pertolongan Allah. Makanya setiap ayat yang kita baca dalam setiap sholat kita mesti dan wajib kita baca, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu hamba menyembah. Ya Allah, hanya kepadamu hamba mengabdi. Dan hanya kepadamu kami minta tolong. Apa maknanya di sana? Yang pertama, mengabdi, membudakkan diri, sujudnya hanya kepada Allah, nggak ada kepada yang lain. Itulah tauhid. Menjadikan Allah tempat satu-satunya untuk menyembah. Menjadikan Allah tempat satu-satunya untuk membudakkan diri kita. Makanya kalau kita mengaku hamba Allah yang beriman kepada Allah, membudakkan diri kita itu hanya kepada Allah. Jangan budakkan kepada harta, jangan budakkan kepada dunia, jangan budakkan kepada keluarga, jangan budakkan diri kita kepada makhluk Allah, tapi hanya membudakkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Bahwasanya segala perintah yang diberikan Allah kepada kita wajib kita lakukan, mesti kita laksanakan, harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Itulah perintah Allah. Lalu yang kedua, kita selalu baca wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepada Allah kita tempat minta tolong. Tempat minta tolong kita hanya Allah. Makanya setiap ada persoalan dalam kehidupan kita, Allah adalah tempat kita minta tolong. Sebab kenapa? Segala sesuatu yang terjadi di atas dunia termasuk kepada diri kita adalah kehendak Allah. Atas izin Allah, datangnya dari Allah. Innalillah, semua datang dari Allah. Apapun bentuknya, apapun kondisinya, semuanya atas izin Allah. Termasuk daunnya jatuh dari rantingnya, izin Allah. Kalau Allah nggak izin, nggak akan terjadi apapun di atas dunia ini. Itulah kuasanya Allah. Makanya dalam ayat selanjutnya kita butuh petunjuk Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ini kita memohon kepada Allah agar Allah berikan kita petunjuk kepada jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam berdoa itu tentu kita harus tahu kapan waktu-waktu yang mustajab, peluangnya itu besar dikabulkan oleh Allah doa kita.
Makanya tema yang kita angkat pada saat ini adalah waktu yang mustajab dalam berdoa. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, seperti yang kita katakan tadi bahwasanya kalau kita ingin doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, penting kita ketahui etikanya, syaratnya, dan waktunya. Peluang besar itu kapan doa kita dikabulkan. Yang pertama, bahwasanya waktu yang besar peluangnya dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sepertiga malam terakhir. Ini peluangnya besar. Sepertiga malam terakhir. Kenapa seperti itu? Karena Rasulullah pun mencontohkan seperti itu. Rasulullah tahajudnya luar biasa. Pada sepertiga malam itu Rasulullah itu doanya luar biasa. Bahkan sampai bengkak kaki Rasulullah karena beribadah, karena sholat kepada Allah. Pernah suatu ketika istri beliau terbangun di ketika malam sepertiga malam itu, sepertiga malam terakhir itu, melihat suaminya sholat. Mungkin kita contohkan sekitar jam 2 istrinya bangun, lalu istrinya melihat Rasulullah sedang sholat. Lalu jam 2:30 bangun lagi, dilihat Rasul masih sholat. Lalu jam 3 bangun lagi, mungkin dia lihat suaminya sholat. Lalu 3:30 mungkin terjaga lagi, dilihat isi suaminya sholat. Sampai subuh pun dilihat suaminya sholat. Lalu istrinya berkata kepada Rasulullah, "Ya baginda Rasulullah, suamiku tercinta, kenapa begitu kamu kuatnya dalam beribadah? Kenapa begitu kerasnya hatimu untuk beribadah kepada Allah? Sementara kamu kan sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Kalaupun kamu enggak beribadah lagi wahai suamiku, engkau telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga." Apa kata Rasulullah? "Wahai istriku, apakah engkau tidak bahagia mempunyai suamimu, mempunyai seorang suami yang pandai bersyukur kepada Allah?" Ternyata ibadah yang dilakukan Rasulullah SAW bukan hanya sekedar memenuhi perintah Allah, bukan hanya sekedar untuk memperbanyak ibadah beliau, tidak. Ternyata ada makna di sebalik ibadah beliau yang sangat luar biasa, yaitu bentuk rasa syukur beliau kepada Allah. Coba engkau bayangkan wahai istriku, begitu banyak yang akan Allah berikan kepadaku. Bukan hanya di atas dunia, bahkan di akhirat kelak surganya dijamin untukku. Rasanya bagaimanapun aku beribadah dan taat kepada Allah belum mampu dan belum seimbang dengan apa yang akan Allah berikan kepada aku di waktu hari kiamat kelak, di hari akhirat kelak. Begitulah tanda syukurnya Rasulullah. Makanya Rasulullah mencontohkan kepada kita, jika ingin kita doa kita dikabulkan dan peluangnya besar dikabulkan oleh Allah, maka banyaklah berdoa dan beribadah sepertiga malam terakhir. Apakah itu melalui sholat sunat tahajud, sholat sunat yang lainnya, banyak baca Al-Quran dan berzikir kepada Allah. So, kenapa sepertiga malam terakhir itu godaannya banyak, tantangannya luar biasa, rintangannya begitu banyak. Belum lagi udaranya yang dingin, yang merasuk ke dalam kulit dan pori-pori tubuh kita, mungkin dinginnya sampai ke tulang. Belum lagi mata yang mengantuk sepertiga malam terakhir itu tidurnya nyenyak. Belum lagi godaan yang lain, airnya mungkin sangat dingin.
banyak tantangan-tantangan dan rintangan halangan di waktu sepertiga malam terakhir itu, akan tetapi Allah berikan kesempatan yang sangat besar untuk mengabulkan doa kita. Begitulah waktu yang mustajab pertama, sepertiga malam terakhir. Ini sama dengan jaringan handphone kita. Mungkin setiap kita udah punya handphone atau punya HP atau punya gadget, apalah namanya, pokoknya alat komunikasi. HP itu, handphone itu, kalau jaringan itu sibuk, semua nelpon, orang banyak nelpon dan menggunakan HP, tentu sinyal itu, jaringan itu susah. Nyambungnya pun juga susah. Kenapa? Mungkin udah duluan orang, mungkin banyak yang mempergunakan jaringan itu. Akibatnya apa? Susah untuk nyambung, susah untuk connect. Akan tetapi kalau seandainya di waktu itu nggak ada orang mempergunakan handphonenya, nggak ada yang nelpon, nggak ada yang SMS, nggak ada yang WA dan sebagainya, lalu kita chatting atau nelpon, maka semuanya akan lancar. Kenapa? Nggak ada hambatan. Seperti itu pula mungkin perumpamaan sholat tahajud yang kita lakukan sepertiga malam terakhir. Kenapa seperti itu? Yang memohon kepada Allah itu mungkin dibandingkan ketimbang sholat yang lain tentu sedikit orang yang melakukan. Banyaknya gimana? Orang tuh tidur, bahkan nyenyak tidurnya sepertiga malam terakhir. Bahkan pada sepertiga malam terakhir itu umumnya banyak manusia itu tidurnya udah pulas. Makanya di ketika kita berdoa kepada Allah, tentulah di ketika itu manusia nggak banyak yang meminta. Makanya peluang doa kita kepada Allah untuk terkabulkan pada sepertiga malam terakhir itu besar, karena halangan dan rintangan itu sedikit. Seperti yang tadi kita contohkan, jaringan itu akan lancar. Begitulah peluang doa yang mustajab, doa yang mustajab adalah waktu doa yang mustajab bagi kita agar doa kita cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bagi kita yang betul-betul butuh hajat, betul-betul ingin segala hajat kita dikabulkan oleh Allah, agar semua keinginan dan cita-cita kita tercapai, terwujud dalam kehidupan kita, maka banyak sholat tahajud, banyak sujud di sepertiga malam terakhir kepada Allah. Berdoalah kepada Allah di sana, memintalah kepada Allah di sana. Kalau bisa sampai menetes air mata, kita minta ampunlah kepada Allah. Sebab bisa jadi penghalang doa itu terkabulkan karena dosa yang telah kita lakukan. Makanya untuk itu banyak beristighfar di sepertiga malam terakhir itu, peluang dikabulkannya doa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu waktu yang pertama, waktu yang mustajab dalam berdoa. Yang kedua adalah waktunya di antaranya doa di antaranya atau doa di antara azan dan iqamah. Nah, peluang doa itu besar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berdoalah antara azan dan iqamah. Itu kadang-kala waktunya sedikit, apalagi salat maghrib. Azan maghrib dan iqamah maghrib di sebagian masjid itu kadang-kala peluangnya jaraknya itu sedikit. Nah, ketika kita mampu berdoa antara azan dan iqamah, itu peluangnya besar dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ketika itulah kita berdoa dan memohon kepada Allah. Apapun yang kita inginkan, apapun yang kita dambakan di dalam kehidupan kita, berdoalah di ketika azan dan iqamah. Mungkin waktunya mungkin lebih mudah ketimbang kita berdoa di waktu saat tahajud.
Sebab tahajud itu butuh pengorbanan yang agak besar. Bangun lagi sepertiga malam terakhir itu besar pengorbanannya ketimbang berdoa antara azan dan iqamah. Bahkan 5 kali dalam sehari semalam kita mungkin bisa berdoa antara itu. Maka gunakan kesempatan itu. Ini kadang-kadang manusia jangankan berdoa, di ketika azan saja hati itu udah males. Wah, ini azan udah datang lagi nih. Ini seorang sibuk-sibuknya kerja orang azan lagi. Kadang-kadang hati itu ngoceh. Lidah itu kadang-kadang mengatakan sesuatu yang tidak baik. Padahal Allah berikan kesempatan emas bagi kita dalam berdoa. Makanya di ketika azan berkumandang, segala aktivitas itu kalau bisa dihentikan. Kenapa? Peluang berdoa itu besar dikabulkan oleh Allah. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada. Jadi semakin kita banyak berdoa kepada Allah, semakin kita banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sebetulnya Allah itu semakin sayang kepada kita, semakin senang kepada kita. Bukan sebaliknya. Berbeda Allah dengan manusia, berbeda Khalik dengan makhluknya. Mungkin kepada manusia sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala terlalu banyak meminta dan minta pertolongan, minta apapun. Mungkin setiap waktu kita berdoa, jangankan kepada manusia lain, kadang-kadang kepada orang tua kita saja terlalu sering minta dan minta uang. Kadang-kadang orang tua kita tuh bosan, muak, bahkan sampai marah kepada kita, bahkan sampai mengatakan nggak ada lagi yang akan diberikan. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin kita meminta dan memohon kepada beliau, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah semakin suka dengan kita, Allah semakin sayang dengan kita. Itulah waktunya di ketika azan berkumandang. Artinya apa? Panggilan Allah datang kepada kita. Di ketika panggilan Allah itu datang kepada kita, maka di waktu itulah kesempatan diberikan oleh Allah untuk berdoa, agar doa yang kita panjatkan kepada Allah besar peluangnya dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan pengajian tausiah yang kita sampaikan pada untuk saat ini itu mungkin yang kita sampaikan pada saat itu terlebih dahulu. Dan untuk kesempatan berikutnya, insya Allah peluang-peluang doa atau waktu mustajab dalam berdoa berikutnya kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustadz Ugi yang telah menyampaikan kajian di ruang dengar kita semua mengenai waktu mustajab dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan buat sahabat Sehat Mari Pro yang ingin bertanya langsung dengan Ustadz kita di via handphone 08